sore semuanya, teman-teman, sahabat yoga. Semoga hidup bahagia, sejahtera di tengah masa kita mengisolasi mandiri di rumah masing-masing. Dan puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kemampuan untuk bisa berkumpul ya secara online, secara daring. Oke, sekarang saya akan share video presentasinya. Semoga sudah muncul ya. Oke, serangkaian cinta kasih Yoga Live untuk Indonesia. Ini adalah satu tema yang cantik sekali ya. Terima kasih para panitia dan penggagas dari kegiatan ini. Dan tema untuk presentasinya adalah Yoga Nidra untuk meningkatkan imunitas. Yang mana ini imunitas ini sangat berharga untuk kita bisa bertahan di masa pandemi ini. Ya, ini sekilas saja tentang biografi ya, dan ini nggak usah dibacakan, kita skip aja. Tujuan dari presentasi ini ada 4. Yang pertama adalah menjelaskan definisi tentang Yoga Nidra supaya lebih jelas, karena konon kita lebih tahu manfaatnya, maka kita lebih tertarik. Kalau kita nggak kenal, maka kita nggak ya. Dan kemudian menjelaskan cara kerja Yoga Nidra, seperti apa itu Yoga Nidra bekerja pada tubuh dan pikiran kita, dan kemudian menjelaskan sistem imunitas tubuh manusia, dan menjelaskan bagaimana cara Yoga Nidra meningkatkan imunitas. Nah, ini adalah satu humor, bahwa kenapa orang ini senang ikutan kelas yoga, karena mereka sebenarnya mencintai sesi yang ada di akhir kelas yoga, yaitu Savasana. Nah, apalagi kalau misalnya Savasananya dipandu dan secara sukses, ya, membuat mereka benar-benar terlepaskan dari ketegangan secara tubuh, sehingga akhirnya mereka merasa plong, dan akhirnya mereka merasa setelah kelas yoga, bukannya merasa capek, tapi merasa seperti energinya kembali terbaharui. Oke, jadi apa itu Yoga Nidra? Jadi Yoga Nidra adalah suatu jenis meditasi. Nah, ini jadi meditasi ya, bukan sekedar kita melakukan latihan relaksasi biasa. Nah, ini awalnya berasal dari praktik tantrik yoga. Jadi tantrik yoga atau tantra yoga adalah satu aliran dari yoga klasik yang tidak hanya mempraktikkan yoga secara fisik, tapi juga mempraktikkan secara pikiran, secara astral. Dan banyak melakukan pengolahan energi melalui cakra, melalui mantra, ya, melalui meditasi. Dan ada satu praktek dari tantrik yoga yang disebut sebagai niyasa. Niyasa ini bahasa Sanskerta artinya adalah menempatkan. Ini sama seperti istilah vinyasa. Vinyasa yoga artinya adalah, kalau kita artikan secara langsung, itu adalah flow yoga ya. Tapi kalau secara bahasa, vinyasa dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama adalah vi, dan kemudian yang kedua adalah niyasa. Vi artinya adalah khusus, dan niyasa artinya adalah menempatkan. Jadi kenapa vinyasa yoga dibuat seperti gerakan yang mengalir seperti orang menari? Karena dia ditempatkan secara khusus, di mana menempatkan nafas selaras dengan gerakan, dan gerakan selaras dengan nafas. Nah, jadi dalam Yoga Nidra, apa yang ditempatkan? Yang ditempatkan adalah perhatian. Jadi kita akan melalui beberapa tahapan, di mana si perhatian ini dibina untuk memperhatikan satu demi satu, dia berpindah-pindah, yang akhirnya ya, katakan yaitu menjadi satu jenis dari konsentrasi. Nah, karena dia konsentrasi, maka dia menjadi meditasi. Karena meditasi bagaimanapun media utamanya adalah konsentrasi atau fokus. Dan Yoga Nidra ini diciptakan, dikembangkan, dibuat nama khusus, dan disempurnakan oleh Swami Satyananda Saraswati. Beliau adalah murid dari Sivananda Saraswati, ya, satu
tradisi yoga yang terbesar di India, yang juga membawa yoga untuk keluar dari India dan memperkenalkannya ke dunia barat. Dan ya katakan Swami Satyananda ini adalah muridnya yang kemudian dia mendirikan sebuah sekolah yoga yang juga besar yang bernama Satyananda Yoga dan Bihar School of Yoga pada tahun 76. Dan kelas yoga nidra atau sesi yoga nidra di dunia ya yang paling besar menggunakan metode dari Satyananda. Jadi kalau misalnya orang mengatakan yoga nidra pasti akan teringatnya adalah pada Satyananda. Dan yoga nidra ini juga menjadi salah satu ciri khas dari kelas yoga di Yogalis, di mana kita menggunakan yoga nidra yang terstruktur. Walaupun yoga nidranya singkat di akhir kelas yoga ya. Misalnya kelas yoganya 1 jam, maka kita melakukan yoga nidra sekitar 5 menit. Kalau misalnya kelas yoganya cukup panjang, 90 menit, maka kita buat 10 menit. Kalau kelas yoganya lebih panjang lagi, 2 jam, maka kita lakukan 15 menit, seperti itu. Nah, jadi katakan ya, si yoga nidra yang pendek itu ya sebenarnya merupakan peringkasan dari sesi yoga nidra yang penuh yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Oke, ini juga satu humor, ya, anekdot, bahwa asana terbaikku adalah savasana. Ya, walaupun sebenarnya juga ini bukan artinya mengecilkan arti dari asanas yang lain, karena savasana baru bisa sempurna kalau misalnya di sepanjang urutan dari awal kelas yoga sampai akhir itu dilakukan dengan benar. Baru savasananya enak. Kalau misalnya dilakukan dengan serampangan, pasti nggak akan senikmat kalau dilakukan dengan benar. Dan savasana yang ujuk-ujuk dilakukan itu juga nggak enak ya, seperti itu. Nah, secara definisi yoga nidra ini dibagi menjadi 2 kata. Yang pertama adalah yoga, yang kedua adalah nidra. Yoga kita tahu bahwa itu artinya adalah union atau penyatuan atau integrasi antara body, mind, and soul atau tubuh, pikiran, dan jiwa. Jadi integrasi, penyatuan, harmonisasi antara badanku, pikiranku, hatiku, jiwaku, dan nafasku, akhirnya itu menjadi satu kesatuan yang harmonis, yang selaras. Dan nidra artinya tidur. Jadi artinya kita mengalami pengalaman yoga itu lewat praktek tidur. Atau sebaliknya, kita melakukan tidur, tapi dengan kesadaran yang terjaga. Jadi ini berbeda dengan seperti kalau misalnya kita tidur biasa, kita akan mengalami yang namanya kesadaran itu kan perlahan-lahan akan hilang dan akhirnya kita menjadi lupa sama sekali dan kemudian kita akan bangun ya. Nah pada saat kita tidur itu kita memasuki satu gelombang pikiran yang katakan berubah-ubah antara theta dan delta. Kalau misalnya kita benar-benar lupa ya, hilang sama sekali, nggak ada mimpi, itu namanya masuk ke fase delta. Kalau misalnya masih ada ingatan-ingatan, itu namanya adalah fase theta. Nah, jadi yang dimaksudkan dengan yoga nidra adalah bukan tidur yang hingga kita lupa, tapi badannya mengalami relaksasi yang mendalam, tetapi kesadarannya semakin bangun, semakin bangkit. Jadi dikatakan deep relaxation, inner awareness, di mana deep relaxation ini pada tubuh seolah dia mengalami tidur yang sangat dalam, tidur yang sangat nyenyak, artinya badannya benar-benar merecovery dan memperbaiki energinya, sedangkan awareness-nya, kesadarannya dia menjadi lebih bangkit daripada dibandingkan pada saat dia sedang terjaga. Nah, yoga nidra ini juga disebut sebagai relaksasi dengan cara yoga atau yogic relaxation. Atau juga ada yang mengatakannya sebagai hypnoyogic atau hipnosis lewat cara yoga. Jadi saya adalah certified hypnotherapist yang saya mengambil pendidikan itu dalam rangka saya menyukai yoga nidra dan saya kepengen melihat bagaimana satu ilmu yang sama dilihat dari sisi ilmu pengetahuan yang lain. Dan saya menemukan ada beberapa persamaan dan juga ada beberapa perbedaan yang akhirnya membuat ya sebenarnya
mirip-mirip itu ya hal yang wajar dalam hidup ini. Ada kemiripan itu nggak apa-apa. Nah, tetapi yang jelas ternyata keduanya dia punya jalan yang berbeda. Jadi seperti ya walaupun tujuannya akhirnya sama. Jadi dia melakukan sesuatu dengan metode yang berbeda, tetapi tujuannya sama. Tapi artinya bukan artinya kita harus menyamakan antara hipnosis dengan yoga nidra. Oke? Dan juga kita bisa mengatakan bahwa yoga nidra adalah metode untuk rileks secara sistematis. Kenapa dikatakan sistematis? Karena ada struktur, karena ada sequence. Itu yang membuat dia menjadi sistematis. Kita lanjutkan. Nah, ini kalau lewat sudut pandangnya Patanjali ya, seorang praktisi yoga, yogi yang menciptakan kitab Yoga Sutra, dan di dalam ini ada 8 tangga yoga atau 8 limbs of yoga atau 8 cabang yoga. Kita akan melihat bahwa sebenarnya yoga ini merupakan satu tahapan yang terstruktur, mulai dari landasan moral, etika, kemudian masuk ke landasan fisik, kemudian masuk ke pikiran, kemudian masuk ke arah jiwa. Nah, kita bisa lihat bahwa yama dan niyama ini adalah kode etik, moral, dan etika. Jadi yama ini artinya adalah bagaimana cara kita berhubungan dengan dunia luar, hal-hal yang tidak boleh kita lakukan dalam rangka kita menjaga etika moral. Dan kemudian niyama ini adalah etika yang kita berlakukan untuk diri kita sendiri yang berhubungan dengan disiplin. Ya. Dan kemudian setelahnya ada praktek asanas atau postur, kemudian pranayama atau latihan nafas, kemudian pratyahara atau menarik perhatian dari luar. Nah, kita ini dengan sangat mudah kita mengkorelasikannya dengan latihan kita yoga sehari-hari di kelas yoga atau mandiri, bahwa dengan kita melakukan praktek postur dan nafas yang kita gabungkan bersama, bernafas sambil bergerak, bergerak sambil bernafas, ini akan menghadirkan satu kondisi pikiran yang disebut sebagai mindful atau satu kesadaran terpusat, ya. Di mana itu terjadi? Kenapa bisa terpusat? Karena semua organ indrawi kita, panca indera kita ini dia sudah terarahkan ke dalam. Jadi katakan semakin kita merasa mindful, maka semakin mata kita ini, panca indera mata ini dia tidak lagi terlalu ingin keluar, tidak lagi ingin terlalu memproses apa yang ada di luar. Mungkin dia tetap bisa melihat di luar, tetapi tidak memancing perhatian untuk lari ke sana. Begitu juga dengan telinga kita, begitu pula dengan penciuman kita, indera peraba kita, indera perasa kita, berbeda dengan pada saat kita tidak mindful. Mungkin terpicu sedikit dengan ada yang lewat, maka kita akan berpindah perhatiannya ke sana. Oke, itu disebut sebagai pratyahara atau withdrawal of the senses, menarik perhatian masuk ke dalam, dan itu merupakan landasan untuk seseorang yogi untuk melanjutkan prakteknya menuju konsentrasi. Jadi konsentrasi baru bisa terjadi kalau perhatiannya udah kumpul semua, itu intinya. Kalau perhatiannya masih tercerai-berai kemana-mana, maka kita susah buat fokus. Oke ya, jadi kita bisa lihat ini pratyahara, atau kita bisa katakan ini sebagai relax. Relax adalah jalan untuk kita bisa menarik perhatian dari luar, dan kemudian fokus adalah kelanjutan dari menarik perhatian dari luar. Dan fokus merupakan modal kita untuk kita melakukan meditasi atau dhyana. Dan kemudian samadhi ini merupakan tujuan tertinggi dari praktek yoga kita. Nah, tapi kita bisa lihat ini ya dari si diagram ini bahwa ada di atasnya yang ada tulisan things you do. Jadi artinya apa yang bisa kita lakukan, yaitu kita melakukan dari yama sampai ke dharana. Jadi kita melakukan praktek
disiplin diri, moral pada orang lain, kita melakukan asanas, pranayama, pratyahara, dan dharana. Nah, itu yang bisa kita praktekkan. Sedangkan untuk yang state, yang meditasi, apalagi masuk samadhi, itu terjadi bila kita sudah masuk ke, ya katakan, saya adalah if you are lucky, maka kita bisa masuk ke dalam tahapan itu, ke dalam tahapan meditasi yang tinggi hingga mencapai kesadaran akan diri. Nah, di mana posisinya yoga nidra? Yoga nidra ada di pratyahara. Jadi pada saat kita menarik perhatian dari luar, yang kita sebut sebagai reseptif atau tadi mindfulness. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, jadi ini pratyahara untuk menarik perhatian dari objek-objek indrawi di luar, atau menarik perhatian dari luar, dari segala hal yang kita bisa lihat, kita cium, kita dengar, kita hirup, dan kita rasakan. Ini diibaratkan seperti filosofinya, filosofi kura-kura. Kura-kura yang menarik kepala dan keempat kakinya ke dalam tempurung. Jadi, kepala dan keempat kaki ini melambangkan panca indera kita, yang pada saat kita mengalami pratyahara, dia akan menarik diri untuk masuk ke dalam. Sehingga akhirnya kumpul semua perhatiannya ke dalam, dan kemudian baru bisa diarahkan ke fokus. Nah, di bawahnya dikatakan bahwa pratyahara adalah jalan menuju nyasa. Ya, atau menempatkan perhatian berpindah-pindah dari satu titik tubuh ke titik lain. Oke, dan ini adalah manfaat yoga nidra. Kita akan lihat, yoga nidra akan meningkatkan kemampuan untuk rileks dan akan menurunkan stres. Nah, jadi ini penjelasannya, pada saat kita melakukan yoga nidra, tubuh akan melepaskan GABA ya. GABA ini adalah seperti versi alami tubuh narkotika ya, narkotika valium. Yang ini akan menekan kecemasan, depresi, ketegangan syaraf, kemudian ketegangan otot jantung, dan kemudian ini meningkatkan melatonin yang membuat kita lebih mudah untuk tidur. Ini baik untuk yang insomnia, dan kemudian meningkatkan serotonin yang akan meningkatkan mood, yang bad mood jadi good mood. Nah, dan juga meningkatkan oksitosin, meningkatkan rasa senang, rasa keterkaitan, dan kemudian juga meningkatkan endorfin. Endorfin sebagai narkotika alami juga dari tubuh, ya, endomorfin atau morfin alami tubuh, yang meningkatkan rasa gembira, menurunkan tekanan darah, dan juga dikaitkan dengan anti kanker. Juga meningkatkan dopamin, hormon untuk percaya diri. Dan kemudian juga meningkatkan, ada hormon DHEA. Hormon DHEA ini yang berkaitan dengan anti-aging dan juga meningkatkan human growth hormone. Nah, sedangkan kalau meningkatkan itu dan menurunkan kebalikannya semua. Dengan yoga nidra ini akan menurunkan kortisol. Kortisol yang kita sebut juga sebagai hormon stres, yang juga disebut sebagai epinefrin. Maaf ya, menurunkan kortisol yang pertama. Selain kortisol juga epinefrin atau adrenalin, norepinefrin atau noradrenalin, dan laktat. Di mana kita baca di sini bahwa kortisol akan membuat penuaan dini dan lain-lain, ya. Kita lihat kebalikannya dari yang tadi disebutkan dalam relax. Oke, demikian. Nah, jadi dengan kita melakukan yoga nidra, maka kita meningkatkan respons relax dan menurunkan respons stres. Kita bisa lihat di sini ya, bahwa yang namanya relax ini bukan cuma kondisi pikiran aja yang menyenangkan, tapi ini juga akan direspons oleh tubuh. Karena selama kita hidup, pikiran dan tubuh akan selalu saling mempengaruhi.
Jadi dengan kita mengkondisikan pikiran kita dalam kondisi yang rileks, maka tubuh pun menjadi lebih sehat. Nah, begitu pula sebaliknya. Pada saat kita mulai menggerakkan tubuh kita, melakukan stretching dalam yoga, maka kita akan mengkondisikan tubuhnya menjadi sehat, yang tujuannya untuk mempengaruhi mental juga menjadi lebih rileks dan kuat. Ya, jadi menjadi lebih lentur istilahnya. Tidak hanya badannya lentur, tapi pikiran juga bisa lebih lentur agar bisa lebih menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana stres berefek pada tubuh kita, pada pikiran, pada otak ya jelas, kemudian pada kardiovaskular, pada persendian dan otot, juga pada kulit, pada pencernaan, dan pada sistem reproduksi. Dan yang diberi kotak merah ini sebagai fokus kita adalah stres ini juga mempengaruhi sistem imunitas, di mana stres akan menurunkan fungsi imunitas dan menurunkan pertahanan kekebalan tubuh kita dan meningkatkan resiko untuk menjadi sakit dan juga pemulihan yang lebih lama. Oke. Nah, apa itu sistem imunitas? Jadi sistem imunitas adalah sistem pertahanan tubuh terhadap benda-benda asing yang berbahaya untuk masuk ke dalam tubuh. Benda asing ini disebut sebagai zat patogen atau yang bisa membuat kita menjadi sakit. Nah, sebenarnya kita punya sistem imunitas yang lengkap, dan menariknya sistem imunitas ini tidak seperti sistem tubuh lainnya yang terkumpul di satu bagian tubuh tertentu ya. Tapi sistem imunitas ini menariknya ini ada di segala, ada di mana-mana di bagian tubuh kita. Kita bisa lihat yang pertama adalah pertahanan luar adalah kulit. Jadi kulit pun sebenarnya sudah menjadi organ sistem imunitas, di mana kulit menolak benda-benda asing untuk masuk ke dalam tubuh. Misalnya ada kuman. Kuman pertama-tama dia akan ditahan oleh kulit. Dan kemudian mungkin kulitnya dia akan bereaksi menjadi gatal, menjadi merah, menjadi bereaksi. Itu merupakan salah satu bentuk dari pertahanan kulit agar si zat asing ini tidak lebih jauh masuk ke dalam tubuh yang bisa membahayakan kesehatan lebih jauh lagi. Oke, dan kemudian berikutnya ada limpa dan sumsum tulang. Jadi kita semuanya pasti sudah kenal dengan istilah antibodi. Jadi antibodi adalah tentara tubuh kita saat melawan serangan ya, dari virus, dari parasit, dari bakteri, dari kuman dan sebagainya yang masuk ke tubuh kita. Nah, si antibodi ini dihasilkan dari sel darah putih. Sel darah putih yang diproduksi di dalam limpa dan pada sumsum tulang. Jadi limpa dan sumsum tulang ini fungsinya salah satunya adalah untuk menghasilkan sel darah putih yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi. Nah, dan kemudian kita lihat kelenjar timus, kalau dari gambar yang di sebelahnya, ini adalah yang berwarna merah, dia ada di balik tulang sternum. Pada saat masih kanak-kanak, bentuk dari kelenjar timus ini besar. Dan pada saat menjadi dewasa, maka dia ukurannya menjadi lebih kecil. Nah, jadi artinya pada saat masih anak-anak, si kelenjar timus ini berfungsi untuk, selain untuk imunitas, juga untuk membantu pertumbuhan tubuh. Nah, pada saat tubuhnya sudah bertumbuh secara maksimal, maka fokusnya dari kelenjar timus ini hanya untuk mengeluarkan hormon yang berfungsi untuk menjaga imunitas. Yaitu dia juga menghasilkan yang dinamakan sel limfosit B, yang tujuannya adalah untuk menghasilkan antibodi. Nah, dan kemudian kita punya satu rangkaian sistem limfatik. Ini bedanya antara limfatik dengan limpa. Jadi limpa ini bahasa Inggrisnya adalah spleen. Sedangkan limfatik, kalau dalam bahasa Inggrisnya ya dikatakan limfatik dibagi dua. Ada lymphatic nodes atau kelenjar yang menghasilkan juga
antibody, dan kemudian ada yang namanya pembuluh. Jadi pembuluh ini seperti selang-selang yang tersebar di tubuh kita, ada banyak sekali yang akhirnya dia menghubungkan antara jaringan tubuh ke kelenjar limfatik atau kelenjar getah bening dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi sistem limfatik ini fungsinya seperti kalau di dalam kota seperti apa ya namanya ya, seperti orang-orang yang mengumpulkan sampah dari daerah sekelilingnya dan kemudian sama mereka dikumpulkan dan ditaruh di TPS yang terdekat. Nah, kurang lebih seperti itu juga. Jadi si pembuluh limfatik ini dia akan menyerap semua sisa metabolisme, termasuk menyerap racun, ya, kelebihan dari cairan di darah yang kemudian akan dialirkan ke kelenjar getah bening. Kita lihat ini kelenjar getah bening ini adalah yang titik-titik ini yang banyak. Dia ada di dekat telinga, ada di leher, ada di bahu, ada di ketiak, ada di perut, ada di dada, ada di selangkangan, ada di lutut. Nah, jadi ini adalah TPS ya, tempat pengumpulan sampah yang akan menampung cairan getah bening yang menarik sampah-sampah dari lingkungan yang terdekat. Nah, jadi kalau misalnya kita mengalami yang namanya pembengkakan kelenjar getah bening, kita bisa melihat ya mungkin itu penyebabnya ada di daerah yang terdekat. Seperti misalnya putra saya pernah mengalami yang namanya pembengkakan kelenjar getah bening pada dagu. Nah, dan kemudian dokternya mengatakan ya kemungkinan ini bisa awalnya dari sikat gigi yang kurang bersih, katanya, atau makan sesuatu yang kurang bersih. Nah, jadi katakan ada kuman dari di mulut yang akhirnya dia akan ditarik oleh pembuluh limfatik ini dan kemudian bertumpuk di kelenjar yang ada di dagu dan akhirnya membengkak. Oke, semoga cukup jelas. Dan kemudian ini tonsil. Tonsil adalah amandel. Dan adenoid adalah, kalau kita tahu amandel ya, dan kemudian ada di atasnya di langit-langitnya. Nah, jadi tonsil dan adenoid itu ada di sana. Ini adalah semacam kelenjar getah bening yang ada di rongga mulut dan pangkal tenggorokan, yang fungsinya adalah untuk mengenali zat asing, dan kemudian dia akan menjebaknya, dan kemudian dia akan menghancurkannya. Ya, biar nggak lebih jauh lagi masuk ke dalam tubuh kita. Ya, jenius sekali memang Tuhan menciptakan tubuh kita. Dan kemudian ada Peyer's patches dan appendix. Nah, Peyer's patches dan appendix ini juga sama, semacam kelenjar getah bening yang adanya pada pencernaan, yaitu pada usus halus, dan appendix pada ujung dari usus buntu, yang bahasa Indonesianya disebut sebagai umbai cacing. Ya, jadi di ujung dari si usus buntu itu ada yang seperti menjuntai. Nah, ternyata itu juga punya fungsi sama seperti kelenjar getah bening untuk menjebak zat yang asing, dan kemudian dia akan mencernanya dan membasminya, menghancurkannya. Oke, demikian jadi sistem imunitas kita. Nah, dan ada faktor yang menurunkan kekebalan tubuh, diantaranya adalah stres, kurang aktif, kurang olahraga, kurang tidur, dehidrasi, kurang cairan, dan pola makan yang buruk, banyak makan mengandung gula atau misalnya lemak, dan ya makanan-makanan yang tidak sehat. Nah, jadi pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan ini ya, yang disebut sebagai pola dari lifestyle yang tidak sehat ini akan menurunkan kekebalan tubuh, dan ini akan menurunkan kemampuan tubuh untuk memproduksi antibodi, sehingga akhirnya badannya menjadi stres, badannya menjadi gampang sakit. Nah, dari kelima hal ini kita bisa lihat bahwa yang nomor 4 dan 5 itu sudah di luar dari bahasan tentang yoga. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bicara bagaimana cara yoga untuk meningkatkan kekebalan tubuh atau imunitas, kita bisa fokus pada yang 1, 2, dan 3. Asanas bisa kita tempatkan di bagian yang kedua dengan kita meningkatkan tubuh untuk lebih aktif bergerak. Nah, begitu pula dengan stres dan kurang tidur. Karena dengan kita rajin mengolah badan, maka ya badan pun akan seperti punya ritme yang lebih rapih, sehingga tidurnya pun bisa lebih teratur.
Nah, untuk yoga nidra sendiri, jelas ini yoga nidra ini sangat berpengaruh meningkatkan untuk meningkatkan rileks, sehingga akhirnya menurunkan stres, dan tadi sudah dikatakan ya, meningkatkan melatonin, sehingga ini memperbaiki pola untuk tidur. Oke, kita percepat. Yang kita perlu siapkan dalam yoga nidra ada 3. Yang pertama adalah reseptif. Reseptif tadi adalah pratyahara, atau kondisi di mana kita pasrah. Pasrah sehingga kita lebih terbuka, sehingga kita lebih bisa menerima semua sugesti dari luar. Karena kalau tidak reseptif, maka kita tidak akan sugestif. Jadi kita perlu untuk kita membuka pikiran kita, membuka hati kita, agar segala hal yang disampaikan dalam yoga nidra, dan percayalah bahwa yang disampaikan dalam yoga nidra adalah hal yang positif, tidak berbahaya. Jadi kita harus mempertahankan kita tetap dalam kondisi yang reseptif. Kemudian yang kedua adalah kita harus punya yang namanya sankalpa, resolusi atau niat, atau sugesti. Jadi kita punya satu isu yang kita anggap ini menjadi masalah, dan kemudian kita akan mengolahnya menjadi satu kalimat yang simpel yang akan kita tanamkan ke alam bawah sadar pada saat kita sedang rileks. Jadi konon pada saat kita sedang rileks ini, alam bawah sadar ini akan terbuka dan akhirnya membiarkan si sugesti ini akan tertanam masuk ke dalam alam bawah sadar, yang kalau misalnya kita lakukan secara rutin, maka dia akan tertanam di sana sehingga nantinya akan berbuah pada kehidupan sehari-hari dengan sikap yang sesuai dengan apa yang ditanamkan. Nah, dan kemudian yang ketiga adalah tetap terjaga. Tetap terjaga ini merupakan satu kesulitan dalam yoga nidra. Oke? Jadi nanti di dalam prakteknya saya akan terus mengatakan tetap reseptif, jangan tertidur. Tujuannya apa? Biar tidak masuk ke fase delta. Karena itu sudah di luar dari gelombang pikiran di mana yoga nidra ini akan bekerja. Nah, gimana kalau misalnya saya merasa aku tuh nggak bisa dengar sih? Ini apa? Tetap masuk di dalam fase theta yang masih bisa menerima semua sugesti dalam yoga nidra. Nah, dan kemudian ada tips untuk melakukan sankalpa. Yang pertama adalah menyadari apa yang ingin dicapai dalam hidup dalam jangka pendek. Ya, karena kan kita punya isunya sekarang misalnya ingin meningkatkan imunitas. Jadi kita tahu bahwa apa yang ingin dicapai pada saat ini adalah saya ingin menjadi lebih sehat, imunitasnya lebih tinggi. Nah, kemudian yang kedua meningkatkan kualitas hidup, kemudian menciptakan perubahan positif dalam hidup, dan kemudian bisa memperbaiki kebiasaan buruk. Nah, saya biasanya lebih senang, oke, kita lihat yang poin 2, 3, dan 4. Nah, khususnya 4. Memperbaiki kebiasaan buruk ini nggak mudah ya, dan ini kita nggak bisa katakan bahwa dalam sankalpa ini kita mengatakan bahwa saya tidak akan merokok lagi. Saya tidak akan merokok lagi. Itu tidak akan berhasil. Nah, akan lebih mudah kalau misalnya kita merubah si perkataannya menjadi saya menjadi lebih sehat, saya menjadi lebih bahagia tanpa rokok. Oke? Nah, seperti itu. Ini perlu pembahasan lebih jauh ya, nggak bisa sesingkat ini, tapi mudah-mudahan dari hal yang sederhana tadi bisa ditangkap maksudnya. Nah, jadi untuk sankalpa yoga nidra, untuk sistem imunitas yang akan kita lakukan sebentar lagi ini, kita akan mengucapkan nanti di dalam hati bahwa tubuh saya setiap harinya bertambah sehat, bertambah kuat, bertambah bahagia. Tubuh saya setiap harinya bertambah sehat, bertambah kuat, bertambah bahagia. Oke. Nah,
Dan nanti si sankalpa itu kita akan lakukan 1 kali di awal dan 1 kali di akhir. Nah, tahapannya jadi seperti ini ya. Pertama kita lakukan relaksasi awal, berupa kita posisi dalam posisi yang paling nyaman, savasana, dan kemudian kita akan membuat tubuhnya rileks, mengatur beberapa putaran nafas, dan kita melakukan scanning cepat atas ke bawah, semuanya rileks, dan kemudian kita akan katakan di dalam hati bahwa ya tubuh saya setiap harinya menjadi lebih sehat, menjadi lebih kuat, menjadi lebih bahagia. Kita bisa ulang 3 kali. Nah, dan kemudian setelah itu, kita akan lakukan rotasi kesadaran lengkap, tubuh sisi yang kanan, tubuh sisi yang kiri, kemudian dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Lalu kita akan melakukan tiga jenis dari pendalaman untuk yang sesi ini. Yang pertama adalah dengan kita memperhatikan nafas sambil berhitung mundur. Kemudian yang kedua adalah merasakan oposisi. Dan yang ketiga adalah melakukan visualisasi. Setelah selesai, kita akan lanjutkan tutup dengan sankalpa lagi, resolusi. Sebelum akhirnya kita akan tutup, dalamkan nafas, gerakan jari kaki dan tangan, miringkan kepala, tekuk lutut ke arah dada, berbalik ke kanan, dan kembali duduk. Oke ya, seperti itu. Semoga bisa diikuti, dipahami. Saya akan menutup presentasi ini lewat satu kutipan dari salah satu guru saya, Swami Wisnu Dewananda, dari Sivananda Yoga, bahwa kesehatan adalah kekayaan, kedamaian pikiran adalah kebahagiaan, dan yoga menunjukkan jalannya. Dan mari kita lakukan yoga nidra.